Nah, kita kembali kepada bagaimana sikap para rakyat kepada penguasa. Penguasa itu tidak mungkin menjadi buruk kalau bukan rakyatnya yang buruk duluan. Contoh mudah. Kenapa Presiden Amerika dari dulu sampai sekarang Kristen semua? Kira-kira antum punya jawaban? Kenapa kira-kira? Kenapa Presiden Amerika dari awal, kedua, ketiga sampai hari ini Kristen semua? Jawaban yang mudah apa kira-kira? Karena ya rakyatnya mayoritas Kristen. Makanya Allah berikan Presiden Amerika Kristen. Ya. Kenapa Presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai sekarang Islam semua? Kenapa? Ya karena mayoritas rakyatnya Muslim. Otomatis. Persis seperti janji Nabi SAW. Ya. Maka tadi ketika Ali ditanya, jawabannya begitu. Ya. Kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa Allah memberikan pemimpin sehebat Abu Bakar dan Umar? Kenapa? Karena yang jadi rakyat adalah Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah dan seterusnya. Manusia-manusia mulia. Wajar kalau Allah berikan pemimpin semulia dan sehebat, sesoleh Abu Bakar dan Umar. Sekarang Allah berikan pemimpin kepada kalian seperti aku, kata beliau, merendahkan diri. Ya. Karena yang jadi rakyat orang-orang seperti kalian. Ya. Sama-sama di negeri kita ini. Dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai sekarang Islam semua, Muslim semua. Enggak ada yang Kristen, insya Allah enggak ada. Mudah-mudahan insya Allah kita sikoh kepada Allah. Kita yakin kepada janji Allah. Kalau kita mayoritas Islam, enggak usah direkayasa. Ya, bahkan wacana aja insya Allah kan belum ada kan. Mudah-mudahan enggak ada. Belum pernah kita dengar ada seorang Kristen non-Muslim mencalonkan diri sebagai wakil atau bahkan presiden. Ya, nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Kita yakin. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa presiden-presiden kita Islamnya kayak gitu? Islamnya begitu, ya. Jarang sholat berjamaah di masjid kita nggak lihat ya. Kemudian nggak berjenggot, kemudian pakaiannya isbal, kemudian ya begitulah. Jawabnya, ya karena kita mayoritas Islamnya begini. Ya wajar kalau presidennya begitu. Ya. Jangan berhayal punya presiden faham sunnah, bertauhid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, hafal Al-Quran. Hayal. Kalau kita masih seperti ini. Ya. Lebih berat nunggui dagangan, bahkan nonton sinetron daripada sholat berjamaah di masjid. Hayal. Kita berharap punya presiden seperti tadi, hayal. Ya. Oleh karena itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu presiden apa rakyat kira-kira? Rakyat. Mosok enggak hafal dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Jelaskan dalilnya. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu kaum kecuali teruskan. Kecuali kaum itu, umat itu, bangsa itu yang merubah siapa? Bi anfusihim, diri mereka sendiri, kita semua. Ayat ini tidak berbunyi hatta yughayyiru ma bi hukamihim, sampai mereka merubah presidennya, rajanya, enggak, tapi diri kita. Kita ganti presiden kita, ganti lagi. Sekarang sudah berapa kali? Tapi kita enggak diganti. Yang jualan 1 kilo padahal 9 on, tetap begitu. Yang main jimat-jimat, tetap begitu. Yang enggak sholat berjamaah di masjid, tetap begitu. Yang membuka aurat, tetap begitu. Allah tidak akan rubah.
Maka jangan banyak berharap dengan pergantian presiden, gubernur, wali kota, camat, jangan berharap. Berharaplah dengan perubahan rakyat. Insya Allah kita lihat. Yang saya lihat di Jakarta ya, jilbab sudah merebak. Di kantor-kantor sholat berjamaah duhur hampir sama. Saya tidak katakan sama, hampir sama dengan sholat Jumat. Mudah-mudahan ini kita berharap dengan hal seperti ini. Buat apa presidennya amanah, jujur, cerdas, hafal Al-Quran, tapi masjid-masjid di Jakarta kosong. Wanita-wanita membuka aurat. Apakah presiden bisa maksa wanita pakai jilbab? Sulit. Sulit. Apakah presiden bisa maksa kaum muslimin meninggalkan syirik, lalu menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, bertauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Mungkinkah presiden bisa maksa? Enggak bisa. Enggak bisa. Presiden hanya bisa bikin peraturan. Coba kalau presiden bikin peraturan yang mengagetkan. Wanita Indonesia wajib pakai jilbab kalau enggak geger. Geger insya Allah. Kenapa? Kenapa? Enggak siap. Beda kalau yang sadar itu wanitanya. Seperti di Saudi misalnya. Kan sadar. Enggak ada peraturan seperti itu. Sadar sendiri. Nah kita harapkan wanita-wanita ini sadar. Jangan karena peraturan. Kalau karena peraturan, geger insya Allah. HAM berbicara, LSM berbicara. Kan tukang recokin LSM ini ya kan. Antum tahu sendiri lah. Ya kan? Tukang recokin, tukang bikin onar. LSM ini. Ya, kepanjangan tangan dari orang-orang kufar. Amerika, Eropa. Lewat LSM ini. Kenapa mereka mau kalau bukan karena dibayar? Ya. Maka sadarkan kaum muslimin, gigit jari mereka. Lihat Nabi SAW datang langsung bawa pedang, datang langsung teriak-teriak jihad. Tidak, 13 tahun, bahkan 13 tambah 2, kira-kira 15 tahun, baru ada jihad. Ngapain Nabi 13 tahun pertama? Mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid, akidah sahihah, menyadarkan kaum muslimin untuk taat kepada Allah dengan berbagai macam resiko, cacian, makian. Begitulah seorang dai wajib sabar. Dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari majlis ke majlis ta'lim. Ini yang kita harapkan. Pemimpin tidak bisa. Tidak mungkin kita ragu dengan ayat tadi. Ya.